Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Romel Abbas ditanggapi langsung oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini sebetulnya Kiai Haji Imaduddin memposting tulisan ini atau sudah menanggapi sejak semalam tadi, artinya beberapa jam setelah Gus Romel memosting bagaimana ia menulis tanggapannya di dalam tulisan di status ya, di status beliau, status Facebooknya atau di Twitternya, itu sudah ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam tulisan ini ya. Jadi tanggapan ini secara umum teman-teman tentang bagaimana manuskrip, di situ kan Gus Romel memosting manuskrip walaupun belum direstorasi ya, belum selesai direstorasi. Tapi saya pikir dengan tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sudah terjawab terlebih dahulu. Kita akan simak di sini bagaimana tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani akan saya bacakan dan kita akan urai secara bersama atau teman-teman ingin menginterpretasikannya secara langsung tentang tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini. Secara umum ada poin di mana di poin kedua itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ketika mengomentari tentang manuskrip yang dibawakan oleh Gus Romel itu hanya pada jadid yang kedua atau yang pertama, tergantung bagaimana menghitungnya, dari bawah atau dari atas ya. Bukan jadid yang sebagai anaknya Abdullah, nanti ke atasnya Abdullah kepada Ahmad Al-Muhajir ya, Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Jadi butuh manuskrip lagi untuk menghubungkan jadid yang pertama dengan yang kedua atau sebaliknya dari yang kedua ke yang pertama. Ada sekitar 4 sampai 5 generasi di sana. Kan itu jaraknya masih sangat jauh sekali. Untuk menemukan manuskrip yang sungguh-sungguh itu butuh memang perjuangan ekstra menemukan manuskripnya. Tapi kita langsung saja di sini bacakan teman-teman tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya. Masih banyak PR buat Habib Romel Abbas ya. Ini entah kenapa Kiai Imad menuliskan kata Habib di sini atau menyematkan kata Habib di sini, saya tidak tahu apakah memang Gus Romel ini adalah seorang Habib atau bukan, tapi saya pernah tanya langsung kepada beliau. Bahwasanya beliau itu bukan Habib ya, bukan dari Ba'alawi katanya begitu. Penulis terharu dengan kesemangatan Habib Romel Abbas dalam mencari bayyinah berupa sumber-sumber primer yang dapat menyambungkan nasab Ba'alawi Ubaidillah kepada Nabi Muhammad SAW yang tenggelam dalam kegelapan sejarah selama 550 tahun. Nasab Ubaidillah baru muncul dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW di akhir abad ke-9, tepatnya ketika Habib Ali As-Sakron yang wafat 895 Hijriah berasumsi bahwa nama Abdullah yang disebut Al-Janadi atau Al-Jundi yang wafat 732 Hijriah sebagai orang yang sama dengan luhurnya yang bernama Ubaid. Terakhir, Habib Romel mengklaim menemukan manuskrip berangka tahun 589 Hijriah yang di dalamnya terdapat catatan tambahan yang berupa ijazah kitab yang menyebut nama Muhammad Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Setelah penulis melihat selama manuskrip itu atau selembar manuskrip itu maksudnya tipe ya, maka ada beberapa catatan yang dapat penulis sampaikan. Nah, ini poin satunya ya. Poin 1, manuskrip itu ditulis oleh Qasim bin Ahmad bin Abdullah dengan titi mangsa 58900 Hijriah atau 589 Hijriah maksudnya. Jadi titi mangsa itu bukan titi mangsa catatan tambahan berupa ijazah yang menyebut nama Muhammad bin Ali. Angka tahun itu merupakan angka tahun selesainya penulisan naskah, bukan pengijazahan kitab kepada Muhammad bin Ali. Karena tradisi zaman dulu, seseorang yang akan mengkaji atau yang mengaji kitab tertentu, ia memesan atau membeli kitab dari seseorang nasakh atau jasa penulisan. Ini lihat perbedaan cara penulisan antara isi kitab dan ijazah tersebut. Perlu diperhatikan pula antara waktu selesainya penulisan dengan waktu pengkajian bisa saja berbeda. Namun jika kita merujuk pada Al-Janadi di mana ayah Muhammad yaitu Ali wafat pada tahun 620 Hijriah atau abad ke-7 dalam Syamsul Dhahirah tahun 630 Hijriah, maka dengan metode Ibnu Khaldun di mana dalam setiap satu abad terdapat 3 generasi, maka dapat diperkirakan wafatnya Muhammad bin Ali adalah pada tahun 653 Hijriah. Nah, dari situ kita bisa perkirakan juga Muhammad ini mendapat ijazah kitab Sunan Tirmizi antara rentan tahun 620 sampai 653 Hijriah. Bila dibagi dua, diperkirakan mendapat ijazah pada tahun 636 Hijriah. Tentu ini lebih mudah dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah.
Nah, begitu ya. Jadi Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sekitar 606 Hijriah. Lalu kita ke poin yang kedua. Catatan tambahan tersebut bisa menjadi dalil untuk keluar Bani Jadid, bahwa mereka dalam tahun 636 Hijriah itu adalah tokoh historis, dari mulai nama Ali yang wafat 653 Hijriah dan ayahnya yaitu Muhammad yang wafat 620 Hijriah, namun tidak bisa menjadi dalil nasab mereka terhadap Abdullah, karena yang disebut hanya 5 generasi saja. Mujiz itu hanya menyambungkan sampai ke Jadid Tsani atau Jadid awal, tergantung dari atas atau dari bawah ya. Butuh 4 generasi lagi untuk sampai ke Abdullah seperti yang disebut oleh Al-Janadi. Setelah itu perlu pula sumber yang menyebut Abdullah sebagai anak Ahmad. Sementara ini Al-Janadi yang wafat 732 Hijriah lah orang yang pertama menyambungkan nasab Bani Jadid kepada Ahmad bin Isa yang bertentangan dengan kitab yang lebih tua yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kemudian poin yang selanjutnya ini poin yang ketiga, teman-teman. Catatan tambahan tersebut ketika begitu lemah menjadi saksi nasab Bani Jadid kepada Ahmad bin Isa, tentu akan lebih lemah lagi menjadi saksi untuk keluarga Ba'alawi Ubaidillah. Kemudian yang poin keempat, Habib Rumail harus bekerja lebih keras. Ini sudah masuk pada poin-poin di mana sudah mengajak bukan dalam ranah fokus ke poin-poin keilmuannya, tapi lebih fokus kepada hal-hal yang memang berkaitan dengan sesuatu yang hendak dibahas, yaitu penelitian itu. Ada beberapa masukan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani kepada Habib Rumail ya, atau Gus Rumail ya. Saya tidak tahu beliau itu seorang Habib atau Gus ya. Habib Rumail harus bekerja lebih keras lagi untuk menemukan sumber yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah bahwa Abdullah benar anak Ahmad bin Isa. Ini kan kalau memang tugasnya manuskrip atau ingin membantah dari penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kalau dari sisi manuskrip saya pikir agak rumit dan sangat rumit ya, karena ternyata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini mengetahui tentang bagaimana manuskrip yang hendak ingin disampaikan oleh Gus Rumail Abbas atau Habib Rumail Abbas ya. Jadi begitu wawasan pengetahuan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang bagaimana manuskrip saya sepertinya sebelum Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menerbitkan penelitian tersebut, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sepertinya sudah meriset, sudah meneliti tentang manuskrip itu. Kemudian saya ulang ya, Habib Rumail harus bekerja lebih keras lagi untuk menemukan sumber yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah bahwa Abdullah benar anak Ahmad bin Isa, yaitu menemukan sumber bahwa benar nama Abdullah adalah orang yang sama dengan Ubaid, menemukan sumber bahwa Jadid benar mempunyai saudara seayah bernama Alwi dan Basri. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani atau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi di sini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini kalau kita lihat dari ide pokok pertama, bukan ide pokok juga, atau dari penyampaian pertama, sejak dalam kalimat pertama itu sangat mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Gus Rumail atau Habib Rumail ya. Inilah saya pikir yang penting dari sikap seorang akademis, di mana ketika ada yang ingin membantah karena orientasinya itu ingin mencari kebenaran, dia tidak peduli terhadap hasil dari penelitiannya benar atau salah. Walaupun di sini memang kalau kita melihat dari penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman atau dari sanggahan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap Gus Rumail Abbas mengatakan bahwasanya masih banyak PR untuk membantah penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena sudah terang-terangan Gus Rumail atau Habib Rumail Abbas ini ingin membantah atau ingin ngerot secara keseluruhan, secara komprehensif penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi begitu. Jadi ya begitulah. Sebetulnya ini kalau berbicara media, sanggahan Habib Rumail Abbas banyak yang memframing, kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dikatakan akan runtuh segala macam penelitiannya. Sebetulnya dengan sanggahan Kiai Imad seperti ini pun Habib Rumail atau Gus Rumail itu sangat mudah untuk di framing. Cuma saya tidak ahli dalam framingnya, tidak mau juga untuk apa kan. Saya hanya mencoba mengurai dari tulisan-tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap penelitiannya ya. Membaca, mengurai dan mencoba memahami. Mencoba untuk memasukkan itu dalam konsep pemahaman di dalam tempurung kepala kita, dalam pikiran kita. Itu saja ya. Allahumma hdina hadas sabil. Mudah-mudahan kita semua teman-teman mendapatkan pemahaman kebermanfaatan dari pekiwuh soal soal penelitian ini, dan jangan sampai ini dimaknai sebagai isu-isu kebencian. Kita cobalah maju selangkah lebih
ke depan untuk mengatakan bahwasanya ini bukan lagi isunya kebencian atau munafik atau apalah. Saya pikir kita sebagai sesama muslim takut apa yang disebut sebagai azab, apa yang disebut sebagai kualat, kita semua takut. Hanya orang-orang konyol saja ketika mengatakan sesuatu tanpa bukti, tanpa dalil langsung mengatakan ini kualat, ini munafik dan semacamnya dan semacamnya. Kita semua takut tentu terhadap azab, kita semua takut tentu terhadap kualat, dan kita pun wabil khusus saya YouTuber yang hanya menyampaikan sebuah informasi-informasi di YouTube ini, di media ini, ataupun orang-orang yang berkait dalam penelitian ini yang ikut nimbrung, netizen yang berkomentar semuanya, saya pikir semuanya berhati-hati. Walaupun saya juga tidak membenarkan semua orang-orang yang membuli dari kedua belah pihak ya. Jadi begitu. Allahumma hdina hada sabil. Sekali lagi saya ungkapkan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.